Raka baru saja pindah ke kosan lama dengan harga yang sangat terjangkau. Kosan itu cukup tua, dengan dinding yang sudah agak kusam dan langit-langit yang berdebu, namun ia merasa beruntung bisa menemukan tempat seperti itu di tengah kesibukannya. Malam pertama, ia merasa sedikit tidak nyaman karena suasana yang sepi dan suram. Namun ia menganggap itu hanya efek dari kelelahan setelah seharian pindahan dan mengatur barang-barangnya. Namun keanehan mulai terjadi. Saat malam tiba dan ia mencoba tidur, ia mendengar suara bisikan yang samar-samar datang dari dalam lemari di sudut kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau perasaan aneh semata. Tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Bisikan itu terdengar seperti seseorang yang berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Raka berusaha mengabaikan suara itu, menutup telinganya, dan mencoba tidur. Tetapi ketenangannya terganggu oleh bisikan itu yang semakin keras. Suara itu datang dari dalam lemari, tepat di sebelah tempat tidurnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan rasa penasaran yang tumbuh, Raka memberanikan diri untuk membuka pintu lemari. Ketika ia membuka lemari dengan perlahan, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya tumpukan pakaian yang terlipat rapi dan beberapa kotak lama. Ia menghela napas lega, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan berlebih. Ia menutup kembali pintu lemari dan berusaha tidur. Namun suara bisikan itu kembali malam demi malam. Setiap malam suara itu semakin jelas, semakin keras. Seolah-olah bisikan itu semakin dekat, semakin mengganggu ketenangannya. Setiap kali ia mencoba tidur, suara itu datang. Bisikan halus yang terdengar seperti suara seorang perempuan yang sedang berbisik dengan suara penuh kesedihan. Terkadang suara itu terdengar seperti panggilan, kadang seperti suara isak tangis yang begitu halus dan menyayat hati. Suatu malam, Raka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia memutuskan untuk merekam suara itu menggunakan ponselnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menyalakan aplikasi perekam suara dan menaruh ponselnya di dekat lemari, berharap bisa merekam apa yang terjadi. Suasana kamar itu terasa semakin dingin, dan saat malam semakin larut, suara itu pun kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan itu datang lagi, lebih keras, lebih jelas. Dengan penuh kekhawatiran, Raka mendengarkan suara bisikan yang terekam. Ia menekan tombol putar dan mendengarkan rekaman itu dengan seksama. Suara itu terdengar seperti suara seorang perempuan yang berbisik pelan, namun kali ini kata-kata yang diucapkannya sangat jelas dan mengguncang hati Raka. "Aku tahu kamu bisa dengar aku sekarang." Suara itu terdengar begitu dekat, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Raka merasa darahnya membeku, jantungnya berdegup kencang, telinganya berdengung, dan rasa takut yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terdiam, terkejut, tidak bisa bergerak. Ia tahu bahwa apa yang ia dengar bukanlah hal biasa. Suara itu bukan dari imajinasinya, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Setiap malam setelah itu, suara bisikan itu semakin jelas, semakin intens. Dan semakin malam, semakin terasa ada yang mengintai dari dalam lemari. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan sangat kuat. Dan saat Raka menoleh, seakan-akan sosok itu selalu ada di sana, berdiri menunggunya di dalam lemari. Dari malam itu, Raka tidak pernah lagi merasa aman di kosannya. Setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam lemari. Suara perempuan itu tidak pernah berhenti, selalu ada, selalu mengingatkan Raka bahwa ia tidak pernah sendirian di sana.